Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Pramonsori dengan NPM 23130250022. Di sini saya berasal dari PTIB angkatan 2023. Di sini saya akan mengerjakan tugas grafika komputer, tepatnya pada tugas kedua. Di mana tugas ini terdapat perintah, yaitu terapkan algoritma pembentukan garis, DDA dan Brisman menggunakan HTML Canvas dan bahasa pemrograman JavaScript. Di sini ada perintah lebih lanjut, yaitu yang pertama titik koordinat awal x0 y0 dan titik koordinat akhir yaitu x1 y1 yang berjarak lebih dari 20 pixel. Adapun lebih lanjut tugasnya, di sini meminta kode program, video penjelasan hasil dengan tabel pemusatan keluaran dalam bentuk tabel literasi, dan pemetaan titik koordinat pembentukan garis dalam grid contoh terlampir, dan gunakan sistem koordinat layar, bukan sistem Cartesius. Yang terakhir yaitu jelaskan perbedaan antara garis DA dan Brisman. Yang pertama ada kode yang pertama, yakni kode algoritma DDA. Di sini menggunakan bahasa markah HTML dengan bahasa penggunaannya Inggris. Untuk bagian headnya terdapat title dengan NPM 23130250022, dan untuk ikonnya menggunakan foto wajah saya. Di sini terdapat style atau CSS-nya, di mana body-nya margin 0, padding 0. Di sini ada format my canvas-nya untuk menampilkan border yaitu 2 pixel, solid black ya, warna hitam yang gelap. Terus ada bahasa pemrograman JavaScript. Di sini ada memanggil variabel canvas ya, my canvas. Di sini ada variabel untuk menampilkan tampilan 2D 2D. Pertama-tama untuk menampilkan garis menggunakan algoritma DDA, kita harus menetapkan variabel-variabelnya, yaitu variabel yang pertama variabel x0. Kita bisa misalkan di sini 20. Variabel y0-nya kita misalkan 20, variabel x1-nya kita misalkan 40, dan variabel y1-nya kita misalkan 41. Selanjutnya di sini ada format untuk perbedaan titik akhir dan awal. Di sini ada variabel dx, di mana dx didapat dari mengurangkan nilai variabel x1 dengan x0. Dan di sini juga ada variabel dy, yang mana variabel dy didapat dari pengurangan variabel y1 dengan variabel y0. Ya, selanjutnya ada penentuan step atau jumlah langkah. Step di sini mengambil jumlah yang paling besar antara dx atau dy. Jika hasil yang paling besar adalah dy, maka stepnya dy. Jika hasil yang paling besar adalah dx, maka stepnya dx. Tentunya ada variabel untuk menghitung perubahan pada setiap langkah, yang mana untuk x-nya, variabel x-ing-nya didapat dari dx dibagi dengan step, dan variabel y-ing-nya didapat dari variabel dy dibagi dengan step. Di sini ada format untuk menggambar garisnya, yaitu konteksnya move, dan ini variabel pengulangannya, yaitu apabila variabel i1 sama dengan 0, maka lalu di sini ada lagi i1 kurang dari step, maka nilai i akan terus bertambah. Dan untuk hasilnya akan seperti ini.
Selanjutnya ada kode untuk garis yang dibentuk dengan algoritma Besenham. Sama seperti tadi, ada bahasa markah HTML. Di sini ada bagian headnya sama seperti dari tadi. Untuk scriptnya atau bahasa JavaScriptnya, bagian awal sama, bagian pertama kedua sama. Yang beda ada fungsinya. Di sini ada beberapa tambahan. Di sini untuk pada tambahnya di sini ada cos SX, SY. Di sini jika X0 kurang dari X1, maka garis akan dimulai dari kiri ke kanan. Dan di sini juga ada cos SY atau variabel tetapan SY, yang mana Y0 apabila Y0 kurang dari Y1, maka garis akan dimulai dari atas ke bawah. Nah, di sini ada pengurangannya. Nah, di sini untuk menampilkan garisnya. Untuk tampilan garisnya akan menjadi seperti ini. Yang kedua ada tabel literasi. Tabel literasi yang pertama yaitu tabel literasi DDA. Di sini terdapat X0 sama dengan 20, Y0 sama dengan 20, X1 sama dengan 41, dan Y1 sama dengan 40. Di sini ada terdapat nilai DX dan DY. Untuk mengetahui nilai DX, kita dapat mengurangkan X1 dikurang dengan X0. Dan untuk DY-nya sama, nilai dari Y1 dikurang dengan Y0. Untuk stepnya, kita dapat mendapatkannya dari nilai terbesar antara DX atau D-nya. Untuk X-ing-nya didapat dari DX dibagi dengan step, dan Y-ing-nya dapat dari DY dibagi dengan step. Oke. Pada I pertama, maka rumusnya akan menjadi hasilnya ada 20. I di sini digunakan sebagai pengali untuk ing-nya untuk menambahkan nilai X-nya dan Y-nya, nilai awal X dan Y-nya. Sama. Untuk tabel yang pertama juga sama. Di sini terdapat perbedaan di I11 karena I11 di sini mendapatkan nilai 30,476. Karena di sini nilai di belakang komanya adalah awalannya 4, maka di belakang ke bawah menjadi 30. Ya, dan seterusnya sampai
40, dan di sini tidak ada perubahan karena nilainya tetap 31. Untuk tabelnya adalah akan menjadi seperti ini. Tabel literasi selanjutnya yakni tabel dari Berensham. Di sini terdapat x0 sama dengan 20, x1 sama dengan 41, dx-nya sama seperti tadi, yaitu x1 kurang x0 sama dengan 21, nilai 2 dx-nya yaitu 2 dikali dengan dx-nya, 2 kali 2 adalah 1 sama dengan 42, y0 sama dengan 20, di sini y1 sama dengan 40, nilai d-nya y1 dikurang y0 sama dengan 20, nilai 2D-nya 2 dikali 2DY sama dengan 2 dikali 20 sama dengan 40. Untuk nilai D1 nya di sini D1 satunya ini yaitu 2 dikali DY yaitu 40. Nilai D2 nya yaitu 2 dikali DY 40 dikurang 2 dikali DX yang 42 sama dengan min 2. Untuk mengetahui nilai D awalnya yaitu kita mengurangkan D1 dengan DX, itu dapat hasil 19. Karena ini nilainya adalah positif, maka yang digunakan adalah ini atau ditambah dengan 2D. 19 ditambah min 2, 17, terus berlanjut sampai nilainya minus. Ketika nilainya minus, maka kita akan menggunakan rumus yang ini, penambahan yang ini, yaitu 2 dikali D atau D1 nya, yaitu di sini karena terdapat penambahan 40 dari D1, maka nilainya menjadi 39. Karena 39 ini sudah menjadi positif kembali, maka digunakan rumus ini, yaitu penambahan oleh D2 nya, sehingga 39 ditambah min 2 hasilnya 37 dan berlanjut sampai 19, atau stepnya X nya berarti X1 nya 41. Oh iya, dan karena di sini terdapat perubahan dari minus ke plus, maka nilainya y-nya akan tetap 30. Dan adapun tabelnya akan bentuk seperti ini. Kan? Ya. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu menyimpulkan perbedaan antara algoritma menggambar garis DA dengan Berensham. Di sini kesimpulannya itu DDA adalah algoritma yang menambah koordinat X dan Y suatu titik dengan langkah-langkah kecil hingga mencapai titik akhir, sementara algoritma Berensham menentukan piksel terdekat dengan jalur garis pada setiap koordinat X dan memilih piksel terdekat. Di sini Berensham juga lebih efisien dan dapat digunakan untuk menggambar lingkaran dan kurva dengan akurasi yang baik. Cukup penjelasan tugas dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.